Ustadz mau nanya Ustadz. Ustadz Afwan, masih mengenai pemimpin Ustadz. Ya. Besok kan kita ada pemilihan pemimpin ya Ustadz. Nah, di kalangan umat muslim ini kan ada dua pendapat Ustadz. Yang pertama bahwa setiap orang yang memilih, jika pemimpin itu nanti yang dipilih itu zalim, mereka itu akan menanggung dosa pemimpin yang zalim tersebut gitu Ustadz. Yang kedua, pendapat yang kedua, jika pemimpin itu zalim, ya kita sebagai rakyat yang memilihnya melepas diri gitu Ustadz, tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh pemimpin yang kita pilih itu. Gimana Ustadz? Ya, saya kira pendapat pertama lebih kuat ya, karena kan mimpin milih kan, dia jadi karena kita misalnya ya. Tapi dua-duanya lemah dari sisi manhaj. Dua pertanyaan itu berangkat dari syubhat bahwa memilih pemimpin itu hak rakyat, memilih pemimpin hak seluruh rakyat. Betulkah? Betulkah? Salah. Emang rakyat Indonesia ini, di antara rakyat Indonesia ada siapa? Ada siapa? Rakyat Indonesia semua ini ada siapa? Ada pelacur, ada germo, ada penjudi, ada pemabuk, ada yang jarang sholat, ada orang jahat, ada penipu, ada pembohong. Berarti semua berhak milih pemimpin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini kesalahan besar. Memilih pemimpin bukan hak rakyat. Hak siapa? Hak siapa? Hak ahlul halli wal aqdi. Hak orang-orang pintar, para ulama. Ya, cuman ini kan bertentangan. Si pelacur sama dalam di mata demokrasi, terima pakai hijab syar'i sama apa beda? Sama. Pencoleng, penjudi, pemabuk dengan orang yang di hadapan Allah di sepertiga malam sama apa beda? Sama. Di mata demokrasi sama. Kalau dibedakan bukan demokrasi namanya. Tiba-tiba kita mau ikut-ikutan seperti ini. Bahkan si muslim dengan si kafir sama kan? Mau muslim mau kafir sama ya. Yang mengumbar aurat artis-artis dengan orang yang takut dosa sama. Sama-sama berhak memilih, sama-sama berhak dipilih. Kalau milih sama-sama suaranya satu, kan dolim sekali ini ya. Mana letak keadilan gitu ya? Mestinya demokrasi yang adil itu kalau profesor, doktor nyoblos suaranya 100. Kalau orang nggak tahu apa-apa, apalagi pemabuk penjudi, ya nyoblos 1, atau nggak usah suruh nyoblos lah. Masuk pemabuk, penjudi, pembohong, koruptor, apalagi napi, malah ada wacana orang gila. Ada wacana orang-orang digrogol, orang-orang di ini suruh nyoblos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sistem apa ini? Ini sistem apa ini? Ya, tiba-tiba kita berharap dari sistem seperti itu punya pemimpin yang baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka pesan saya tadi udah, nggak usah pusing, nggak usah ribut, ya, udah sibukkan dengan ngaji, belajar tentang manhaj, belajar tentang akidah, belajar bagaimana hak suami. Bolehkah ibu puasa sunat ketika suami ada di rumah? Bolehkah? Nah, nggak tahu. Ibu puasa sunat sementara suami ada di rumah, nggak minta izin suami, boleh apa tidak? Iya, tidak boleh. Belajar itu tuh, ya. Seminggu yang lalu ibu dicerai oleh suami, sekarang ke Bandung atau ke Purwakarta, bolehkah? Nggak boleh. 4 bulan yang lalu suami meninggal, sekarang ibu umroh, boleh nggak?
Nggak boleh. Masih kurang 10 hari lagi. Belajar itu. Daripada sibuk masalah hijau, kuning, putih. 01, 02, 03, 04. Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Jadi apakah kita harus menggunakan hak pilih kita untuk mencoblos salah satu paslon atau kita golput, Ustadz? Tadi kan sudah dibahas ya, memilih pemimpin itu hak rakyat apa bukan? Iya, gimana kita mau pakai hak pilih? Orang bukan hak kita. Kalau pakai Allah dan Rasulnya ya, yang ngasih hak kan orang-orang demokrasi. Kita orang-orang Islam. Kita orang-orangnya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya memberikan hak memilih pemimpin itu kepada orang-orang alim. Umar ngasih ke siapa? Ayo, masih ingat ketika Umar ususnya terburai setelah ditusuk saat beliau mengimami salat subuh? Kata para tabib hari itu Umar nggak ada harapan hidup, maka untuk memilih pemimpin Umar menyerahkan kepada siapa? Kepada 6 orang. Salah satunya Utsman. Ya. Ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. 6 orang ini yang berembuk, yang berdiskusi, yang musyawarah, yang debat. Singkat cerita, mengerucutlah Utsman. Ya. Abu Bakar dahsyat lagi. Ketika Abu Bakar sebelum wafat, beliau menunjuk siapa? Umar. Jika aku meninggal nanti, yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Selesai. Afwan Ustadz, berarti kita membiarkan para pelacur, pembunuh, pembohong, dan orang-orang kafir itu untuk menentukan pemimpin kita selama 5 tahun ke depan. Apakah itu bukannya kita harus berbuat nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan kita menjalankan nahi mungkar, Ustadz. Wallahu a'lam. Daripada kita ikut-ikutan para pelacur pezina, mendingan berlepas diri, ya kan? Mendingan berlepas diri, itu satu. Yang kedua, mungkinkah pilihan kita dengan pilihan para pelacur itu sama? Mungkinkah? Mungkin sekali. Mungkin sekali, ya kan? Tahu dari mana nggak mungkin? Mungkin sekali. Kita cenderung kepada si fulan. Pelacur pezina itu juga sama, cenderung kepada si fulan. Jadi nggak bisa. Oh, kita pasti beda. Intinya demokrasi ini kufur sekufur-kufurnya, dan sepakat para ulama. Gimana nggak kufur? Laki perempuan disamakan, ahli maksiat ahli taat disamakan, bahkan muslim dengan kafir disamakan. Lalu tiba-tiba kita ikut-ikutan, ya. Maka yang terbaik sekali lagi nonton aja. Ya. Apakah jika rakyat memberontak terhadap pemimpin termasuk takdir dari Allah seperti terjadinya pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib? Iblis tidak mau sujud kepada Adam, takdir bukan? Takdir bukan? Takdir. Adakah kejadian yang bukan takdir? Ibu sebutkan kejadian di jagat raya alam semesta yang bukan takdir Allah, yang udah terjadi ya. Kalau belum terjadi kan kita nggak tahu. Ya. Adakah kejadian di jagat raya alam semesta yang bukan takdir? Gak ada. Gak ada. Abu Jahal, Abu Lahab sebelum lahir Allah sudah tahu apa belum? Kalau Abu Jahal, Abu Lahab akan kafir, sudah tahu apa belum? Ya sudah. Nah itulah takdir. Gak ada yang tidak takdir. Ya. Nah, kita tidak boleh mengatakan ini takdir, ini takdir, ini takdir, nggak boleh. Kecuali sudah kejadian. Sebelum kejadian nggak boleh. Ya, ibu naik motor nggak ada remnya, ngebut, lalu bilang tabrakan nggak tabrakan, takdir. Boleh nggak? Ibu pinjam motornya ya. Oh jangan bu, nggak ada remnya. Tabrakan gimana? Tabrakan nggak tabrakan, takdir, nekat. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Belum kejadian kan? Belum kejadian.
Nggak boleh bilang takdir, namanya nggak ada rem, ya jangan mau. Ntar kalau mau berhenti gimana? Ibu sudah pakai motor, remnya pakem dua-duanya baru, nabrak juga. Karena ada yang nongol dari gang, tiba-tiba, ibu jatuh. Ibu boleh bilang, ini takdir. Karena sudah kejadian. Kalau belum kejadian, tidak boleh bilang takdir. Apakah termasuk subhat jika lebih mengutamakan pendapat mayoritas ulama yang daripada dalil? Jelas banget ya. Masuk dalil dikalahkan sama ulama? Jangankan ulama, Abu Bakar dan Umar. Adakah ulama selevel Abu Bakar dan Umar? Ya nggak ada lah. Manusia termulia, teralim di muka bumi, Abu Bakar dan Umar setelah para nabi dan rasul. Dikatakan apa oleh Ibnu Mas'ud? Salah. Abu Bakar, Umar dalam hal ini salah. Karena Abu Bakar dan Umar mengatakan haji tamattu itu nggak ada. Padahal haji tamattu ada apa tidak? Ada. Nabi yang menyuruh haji tamattu. Abu Bakar dan Umar mengatakan nggak ada, nggak boleh haji tamattu. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang tahu sepakat Abu Bakar dan Umar keliru, salah. Beliau waktu itu berdua sudah wafat. Bahkan ketika ada seorang tabi'in mengatakan, ya ini kata Abu Bakar, kata Umar, masuk salah. Marah Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, aku khawatir jangan-jangan kalian akan dihujani batu dari langit. Kenapa? Qultu qala Allah wa qala Rasul, qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Kalian jawab, ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Marah Ibnu Mas'ud. Itu sekelas Abu Bakar dan Umar. Ya. Apalagi ulama hari ini. Nggak mungkin selevel Abu Bakar dan Umar. Maka jika ibu tahu ulama fulan berfatwa jelas-jelas bertentangan dengan dalil, jangan ragu, tinggalkan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jika kalian beda pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Di luar tema boleh bertanya Ustadz? Silakan. Nama saya Salma Ustadz. Saya mau bertanya, sebaiknya pernikahan ijab qabul itu dilakukan pagi, petang atau sore Ustadz? Dan yang kedua Ustadz, pertanyaannya, ketika anak kami akan membacakan Al-Quran di akad nikah, apakah boleh Ustadz lehernya terlihat tapi baju semua tertutup dan pakai kerudung? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syariat tidak menentukan. Jangankan menentukan lebih baik mana, itu nggak ada. Maka pagi boleh, siang boleh, sore boleh. Ya yang kira-kira orang enak datanglah. Ya jangan jam 1 malam tentunya, ya kan? Kan orang kan gak enak datang jam 1 malam. Ya pagi, boleh siang pas makan siang, boleh sore, boleh malam pas makan malam gitu. Adapun membaca Al-Quran ketika akad nikah, ini membaca Al-Quran ibadah apa bukan? Ibadah. Ibadah harus pakai dalil. Nah, dalam hal ini saya nggak tahu adakah dalil Rasul dan para sahabat setiap kali akad nikah baca Al-Quran gitu. Yang ada dalil baca Al-Quran ketika sholat, kan gitu. Bagaimana menjawab syubhat kita tidak wajib taat kepada pemimpin yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah? Tadi Hajjaj bin Yusuf,
Hajjaj bin Yusuf pakai Al-Quran dan Sunnah apa bukan? Jelas tidak. Kalau pakai Al-Quran dan Sunnah nggak mungkin kejam kan, nggak mungkin zalim kan, nggak mungkin membunuh ulama Sa'id bin Jubair, cucunya Abu Bakar dan lain-lain. Hajjaj bin Yusuf tidak pakai Al-Quran dan Sunnah, tetapi rakyat dari itu, para sahabat, para tabi'in taat. Tidak ada yang mencaci maki, tidak ada yang membicarakan, menggibah Hajjaj bin Yusuf, apalagi di mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian. Ya. Jika ada berita bohong atau fitnah terhadap pemimpin kita, lalu kita percaya walaupun hanya dalam hati, tidak kita sebarkan, boleh atau tidak? Kenapa kita percaya? Percaya itu kan ada dasarnya. Oh, yang ngomong ini media-media ternama mungkin ya. Tidak tahu lebih bagus ya. Ketika kita punya pemimpin, ketika kita punya ayah, ketika kita punya ibu, kita nggak tahu aib ayah kita, kita nggak tahu aib ibu kita, bagus apa tidak? Bagus. Kalau kita tahu, sedih kita. Oh, bapak saya ternyata waktu mudanya pembunuh, ibu saya ternyata dulu pezina, ibu saya dulu pencuri. Sedih kan? Maka lebih baik tidak tahu. Begitu pula presiden kita, raja kita punya aib. Adakah manusia yang nggak punya aib? Ada nggak? Ya nggak ada. Semua manusia pasti punya aib. Kita tidak tahu, alhamdulillah. Kalau tahu jangan disebarkan. Kalau tahu jangan disebarkan, kan begitu kan? Sama dengan saudara kita, ya. Ibu tahu saya berbuat maksiat, ibu sebarkan, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Ibu sedang makan, ibu sedang makan bangkai saya. Saya mati, bangkai saya dikunyah-kunyah sama ibu. Itu ketika ibu menyebarkan aib saya. Lah kalau aib presiden boleh gitu? Kecuali aib presiden boleh disebarkan. Begitu? Ada dalilnya? Ya jangan ikutin umum lah. Lebih baik kita nggak usah tahu, ya kan? Itu. Dan satu lagi, berita hari ini itu luar biasa. Semeter bisa jadi 5 meter, 5 meter jadi 10 meter. Ya, apalagi hari ini bikin berita bohong itu gampang sekali. Maka tidak percaya itu lebih bagus. Ya. Bukankah kita juga tidak boleh membiarkan pemimpin zalim dan kita juga harus nahi mungkar? Kata siapa? Hati-hati para sahabat. Para sahabat diam saja ketika Hajjaj bin Yusuf berbuat luar biasa itu. Diam saja. Kata siapa? Kita disuruh merubah pemimpin kita, lagian bisa apa coba? Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dari neraka. Siapa? Diri kalian dan keluarga kalian. Jagalah dari api neraka. Istri nggak sholat, istri nggak mau pakai jilbab, itu kewajiban kita. Ya, ada terusannya ayat itu. Wa anfusakum wa ahlikum wa sahabatikum wa umaraikum naro. Nggak ada. Jagalah dirimu, keluargamu, tetanggamu, gubernurmu, presidenmu dari api neraka. Ada begitu? Nggak ada. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, presidenmu siapa, gubernurmu siapa, wali kotamu siapa. Kita cuma akan ditanya, istrimu siapa, sholat enggak dulu, anakmu siapa, pakai jilbab enggak, tetangga aja enggak. Tetangga akan ditanya kita, ya, tetangga mana? Enggak ada. Ini hari ini orang Hizbin Harokin membulakkan ini, dibolak-balikkan oleh mereka dan kita tertipu. Kita akan ditanya, kita milih siapa, nyoblos siapa, presiden kita siapa, kita akan ditanya, mana dalil? Enggak ada.
Yang ada anak istri kita, keluarga kita. Ya. Kalau kita akan ditanya presiden kita, berarti para sahabat berdosa. Bani Israel berdosa dong, karena dipimpin oleh Firaun. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar dan kita tidak peduli dengan politik, akhirnya yang memimpin orang-orang zalim. Sementara orang-orang yang soleh sibuk di dalam masjid. Jawaban saya seperti tadi. Para sahabat, para tabi'in sibuk di masjid. Sibuk di masjid, taat kepada Allah, mempelajari ilmu, membiarkan Hajjaj bin Yusuf leluasa dengan kezalimannya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, Allah matikan Hajjaj bin Yusuf, Allah ganti Umar bin Abdul Aziz, karena Allah ridho dengan kaum muslimin yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan sholat, sibuk dengan ketaatan, tidak sibuk dengan politik. Nah, hari ini kapan kaum muslimin tidak peduli dengan politik? Coba ingat-ingat, dari 1945 sampai hari ini, kapan kaum muslimin tidak sibuk dengan politik? Kapan? Partai Islam di mana-mana. Itu menunjukkan kaum muslimin sibuk dengan politik. Apa yang terjadi? Pemimpinnya bagus? Enggak. Pemimpinnya baik? Enggak. Dari partai-partai Islam yang ada menunjukkan kaum muslimin dari 1945 sampai hari semuanya sibuk dengan politik. Apa dapatnya? Apa dapatnya? Ya itu udah berjuang aja begitu ya, apalagi tidak berjuang gitu ya. Contohnya kayak kasus Ahok, Quran kita dihinakan. Kalau kita tidak itu aja dengan berjilid-jilid demo baru dia bisa turun. Kalau umat Islam diem aja, udah kita terus digencet terus, Ustaz. Enggak. Yang menetapkan Ahok harus dipenjara siapa? Lah kan udah, ya, si hakim itu kan. Tapi kan dengan dorongan orang ya, Islam. kita tidak tahu apakah karena itu, bisa karena itu, bisa dugaan-dugaan saja kan, dugaan-dugaan saja. Dan apa yang diterima oleh pencaci maki ayat itu cuman berapa? 2 tahun apa 3 tahun? 2 tahun apa 3 tahun? 2 tahun, ya? Sepadan? Tidak, mestinya diapakan? Mencaci maki ayat itu diapakan? Bunuh. Itu nggak ada apa-apanya. 7 juta kumpul di Monas, cuman 2 tahun. Yang pintar siapa? Ya lumayan yang pintar Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah itu minta izin kepada Nabi ketika ada yang mencaci maki Rasulullah. Bernama Ka'ab bin Ashraf. Ya Rasul, kalau engkau izinkan ya Rasul, aku bunuh dia. Kata Nabi, ya aku izinkan. 3 hari setelah itu mati. Coba pakai cara cerdas, nggak usah 7 juta itu kumpul di Musnas. Apa nggak bisa sih? Ajak main kemana kek? Ya, boncengin mana, masukin ke jurang, selesai. Nggak usah 7 juta, boleh. Aturan Islam ya. Aturan Islam. Kalau aturan demokrasi ya nggak boleh. Kan kita pakai aturan Islam. Menghina ayat, menghina Nabi, satu-satunya hukuman adalah penggal leher. Capek itu 7 juta di Monas, sholat juga jadi kayak gitu ya. Sementara dia cuma 2 tahun. Yang terbaik ajak kemana, boncengin atau truk atau apa, gampang lah. Besoknya hilang. Jadi nggak usah rame-rame, dianya mati. Itu Muhammad bin Maslamah cerdas. Para sahabat itu cerdas. Ngapain cuma 2 tahun, 3 tahun? Ya alhamdulillah dia jadi nggak jadi gubernur kok. Habis?
Iya, silakan. Yang penting besok amin. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar Ustadz berpendapat, menurut saya dan menurut banyak teman-teman juga katanya sepertinya kok berlawanan dengan kata hati kami ini. Karena kapan kita mau mengharapkan khilafah itu? Kalau menurut Ustadz, kalau khilafah itu akan datang secepatnya, mungkin ya itu bisa kita harapkan. Tapi kelihatan dari sekarang ciri-cirinya jauh sekali untuk mendapatkan khilafah itu. Karena memang rakyat kita memang tidak segampang itu Ustadz untuk mendapatkan khilafah, untuk mendapatkan perintah khilafah itu. Itu Ustadz. Terus satu lagi, politik. Politik itu kan sebenarnya Rasulullah juga dulu berpolitik, malah di masjid berpolitik Ustadz. Itu saya, kenapa kok sekarang kok Ustadz bilang kita nggak boleh berpolitik? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah tidak bikin partai. Kita sekarang partai. Ya, Ya, siasah syariah yang dijalankan oleh Nabi itu siasah syariah. Yang membuat kaum muslimin pecah belah itu apa? Partai. Nah, coba katakan, dulu Rasulullah bikin partai, begitu para sahabat, sami'na wa ata'na, mari kita bikin partai. Rasulullah nggak pernah bikin partai. Kaum muslimin satu. Kaum muslimin satu, sama-sama menyembah Allah, mentauhidkan Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Selesai. Jangan bikin kelompok. Kaum muslimin putih, kaum muslimin hijau, kaum muslimin merah. Jadi pecah kan? Akan lebih baik kaum muslimin satu. Kecuali di Indonesia ini ada dua partai. Setuju saya. Saya akan ikut salah satunya. Kalau cuman ada bikin Indonesia dua partai. Apa? Partai Islam dan partai kafir. Selesai. Bikin Indonesia ini dua partai. Partai Islam, partai kafir. Biar enggak terlalu kasar, partai Islam dan partai non-Islam, gitu aja. Itu kan kepentingan luar biasa. Ya. Afwan Ustadz, tapi kan di antara ketiga paslon itu kan kita bisa melihat pendukungnya Ustadz. Di antara ketiga paslon itu ada yang dari pendukung partai Muslim dan ada dari pendukung partai non Muslim. Jadi bisa dijadikan indikasi untuk kita bisa memilih yang terbaik di antara yang terburuk Ustadz. Wallahu a'lam. Sekarang gini aja ya. Seandainya 01 itu yang terbaik, yang baik ya. Sementara mayoritas bangsa Indonesia tidak baik, akankah dia menang? Akankah dia menang? Kalau dia menang, batal sabda Nabi. Nggak mungkin kan sabda Nabi batal. Pemimpin pasti akan baik kalau mayoritas rakyat baik. Pemimpin pasti akan Nasrani kalau mayoritas Nasrani. Maka sebetulnya pemilu itu sia-sia, rekayasa, ya. Karena mau ke cara ini, cara itu, nggak bakalan menang kalau mayoritas rakyat masih buruk, gitu. Maka nanti kalau yang jadi kok yang paling buruk, berarti mayoritas bangsa kita masih buruk. Kalau nanti yang jadi adalah yang paling baik, berarti mayoritas bangsa kita baik. Makanya kita tunggu aja. Ya. Gitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau kecurangan Pak Ustadz, itu kan kecurangan. Insya Allah menang Ustadz kalau tidak ada kecurangan. Insya Allah menang. Ya justru itu. Karena bangsa kita banyak yang curang, kita dikasih pemimpin yang curang. Kan tadi kan gimana nggak curang? Orang jualan bilangnya 1 kilo, nggak taunya cuma 9 on. Kan curang semua.
Ya maka kita dinasehati oleh Allah, disindir, tuh pemimpinmu juga curang. Maka nggak usah direkayasa. Mari kita menjadi jujur, mari kita menjadi baik, mari kita menjadi bertauhid, mari terus dakwah. Otomatis kalau mayoritas bangsa kita jujur, kita akan diberi pemimpin yang jujur, gitu ya. Iya. Nanti kalau curang nih ya, pemimpin kita curang, mari kita akui mayoritas kita sedang curang, Betul. gitu ya. Selama ini kan kita akuin Ustadz, tapi setidaknya kita berusaha dulu. Tapi nanti ketetapan Allah mengatakan bahwa yang diangkat dari kami ini pemimpin yang tidak baik atau buruk, ya kita harus menerima takdir itu. Tapi at least kita berusaha dulu untuk kebaikan gitu Ustadz. Ya berusaha gimana, orang dicurangin? Berusaha gimana? Orang dicurangin nggak bakalan menang kan? Gimana caranya? Ya, maka sekali lagi kita menjadi baik. Insya Allah nanti akan diberi pemimpin yang baik. Itu aja. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah siapa coba? Merubah presidennya apa merubah rakyatnya? Iya, merubah nasib presidennya apa rakyatnya? Rakyatnya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang belajar bahasa Arab misalnya tahu ini jama itu rakyat, pemimpin kan satu. Maka presiden mau diganti lagi, percuma kalau rakyatnya tidak diganti. Mestinya rakyat Indonesia itu yang diganti, ya. Yang jualan curang ganti oleh pedagang yang jujur. Yang suka korupsi itu ganti menjadi yang jujur, yang betul-betul Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 jujur, tidak menerima uang pelicin, uang suap, gitu. Ya makanya itu Ustaz, pemimpinnya dulu kita harapkan dia akan memimpin kita dengan cara begitu Ustaz. Oh gitu. Iya, cara Jadi, mudah-mudahan umat kita ini yang banyak yang nggak jujur, yang akan terdidik dari pemimpinnya dulu Ustaz. Insya Allah pemimpinnya akan memulai mendidik mungkin ya Ustaz ya. Karena pemimpin di antara yang tiga itu ya, salah satunya ya kelihatannya Islamnya bagus Ustaz. Insya Allah. kelihatannya. Jadi Ibu berharap presidennya baik, menteri-menteri ikut baik, gubernur ikut baik, wali kota ikut baik, nanti rakyat ikut baik. Harapan kita begitu Ustaz. Kalau harapan itu benar, teori benar, berarti kita wajib mengatakan Nabi Musa buruk. Nabi Musa buruk, berani mengatakan seperti itu. Nabi Musa nabi. Siapa yang lebih dari Nabi Musa? Rakyatnya kera dan babi. Al-Maghdubi alaihim, bangsa yang terkutuk, bangsa yang terlaknat. Padahal pemimpinnya sekelas Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Zakaria. Tapi Bani Israel Yahudi luar biasa, Al-Maghdubi alaihim. Dengan demikian perbaikan bukan dari atas tapi dari bawah. Keliru kalau dari atas, dari bawah. Mari kita pada baik, mari kita pada jujur, pada amanah, lalu Allah akan kasih hadiah. Seperti tadi Umar bin Abdul Aziz. Masa nggak paham-paham terus nih? Paham dong. Jadi kita ini yang dituntut baik. Mari kita baik, mari kita jujur, mari kita amanah. Dengan demikian Allah akan berikan pemimpin yang baik. Lihat no, yang pada motor lampu merah diterjang lawan arus, begitu pengen punya pemimpin yang baik. Mari baik dulu, ikuti aturan, lampu merah ya berhenti, ya kan, jangan lawan arus dan seterusnya. Nah kalau kita baik, insya Allah akan diberi hadiah pemimpin yang baik. Coba lihat nanti di rumah aja ya, surat An-Nur ayat 55. Nanti tolong dipelajari itu, surat An-Nur 55, bahwa pasti ya Allah akan memberikan kekhalifahan kalau kalian begini. Itu. Habis?
ada saudara kita yang memohon doa supaya disehatkan dari penyakitnya. Sebaik-baik doa adalah min dhahril ghaib. Dia nggak tahu kita mendoakan kebaikan kita. Misal ya, saya sedang sakit keras, taruhlah nggak ada harapan sembuh. Nah, ibu-ibu tanpa pengetahuan saya mendoakan saya supaya sembuh. Itu doa yang insya Allah mustajabah. Ibu sedang terlilit hutang, saya tahu. Tanpa sepengetahuan ibu, saya mendoakan ibu supaya hutangnya lunas. Itu sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, alangkah baiknya kalau kita saling berdoa, saling mendoakan. Bolehkah berdoa supaya diberi pemimpin yang baik? Ya boleh. Berdoa itu justru lebih bagus. Berdoa seperti itu daripada cacian, makian, hujatan, oak dan seterusnya. Ya, kita berdoa saja. Dan insya Allah sudah ada catatan belum? Nanti yang menang 01, 02, 03 sudah ada catatan belum? Astagfirullah, belum. Di Lauh Mahfud maksud saya? Sudah ada di Lauh Mahfud ya. Kita tunggu aja ya. Dan insya Allah akan diberi pemimpin yang baik kalau mayoritas kita baik. Ya, itu saja ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.